Shalom, saya ucapkan juga selamat malam untuk setiap kita. Saya bersyukur untuk sekali lagi sebuah kesempatan untuk kita boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan lihat di dalam screen. Nah, kita akan belajar bersama-sama apakah berkata kafir dan jahil akan membawa kita ke neraka. PPT saya ya, kita akan lihat bersama-sama. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ajak kita untuk melihat sebenarnya ini diambil dari perkataan Tuhan Yesus yang ada di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 26. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam ayat 21 hingga 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, tentunya pada waktu kita membaca bagian ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, muncul sebuah perkataan atau pertanyaan terhadap ayat ini. Yang pertama, apakah memang orang Kristen nggak boleh mengucapkan dua kata ini antara kafir dan jahil? Apakah ketika saya ini, bahkan saya sedang mengucapkannya, ini apakah saya akan dibawa ke mahkamah agama dan juga bakal saya ini calon penghuni neraka? Ini menjadi satu pertanyaan, dan ini sebenarnya juga sekaligus menjadi salah asumsi ya. Beberapa orang mengartikan bagian ini langsung secara literal, ya udah berarti dua kata ini aja yang dilarang. Tapi kata-kata lainnya yang kasar, menghina orang lain nggak masalah. Nah, apakah kita memahaminya seperti itu? Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, apa makna di balik perkataan Tuhan Yesus ini dan apa kaitannya dengan perintah Tuhan jangan membunuh? Nah, satu-satu kita akan lihat bersama-sama untuk mendapatkan jawaban dari pemaparan melalui pemaparan yang saya akan berikan. Nah, kita akan lihat bersama-sama Yesus mengawalinya dengan mengucapkan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, teman-teman sekalian, di dalam bahasa Indonesia kata membunuh itu tidak dibagi. Ya, cuma menghilangkan nyawa. Itu aja membunuh ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya menarik sekali. Bahasa Inggris membagi menjadi dua. Ada yang namanya killing, ada yang namanya murder. Nah, di dalam bagian ini, itu tentunya kata yang dimaksud adalah bukan murder. Jadi kita itu tidak boleh murder. Murder itu adalah pembunuhan yang sifatnya kriminal. Tetapi pada waktu kita killing, itu tidak menjadi sebuah masalah. Jadi ada pembagian. Misalnya saya killing mosquito. Jadi saya membunuh nyamuk begitu. Nah, yang dimaksud di dalam bagian ini adalah membunuh secara khusus, kata Inggris yang dipakai adalah murder. Jadi kalau orang murder itu udah pasti kriminal. Nah, biasanya dikaitkan dengan membunuh sesama. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang lebih sulit, yaitu di ayat 22. Di sana dikatakan siapa yang berkata kafir, siapa yang berkata jahil akan menerima konsekuensinya. Kalau kafir dihadapkan kepada mahkamah agama, kalau jahil akan dibawa ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, saya ajak kita untuk lihat sebenarnya apakah benar penggunaan kata kafir di dalam bahasa aslinya. Nah, rupanya kata kafir itu di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu adalah raka. Ya, tulisannya raca, tetapi bacanya raka. Nah, akar kata ini diserap dari bahasa Aram yang akhirnya diubah menjadi bahasa Yunani yang artinya sebenarnya nggak punya arti yang jelas lah. Jadi para penafsir pun juga tidak bisa mengartikan ini dengan jelas, atau kita bisa artikan ini adalah kosong gitu. Kosong. Jadi ya kosong itu mungkin bisa kosong otaknya begitu. Nah, di dalam bahasa Inggris terjemahan ESV dikatakan whoever insults his brother
will be liable to the council. Kata yang dipakai di sini adalah insults. Insults itu apa? Memaki orang lain. Memaki orang lain atau menghina orang lain. Jadi kalau saya boleh diizinkan untuk memberikan terjemahan lain dalam bagian ini, maka seharusnya kata kafir itu menjadi kata yang kurang tepat dipakai. Karena kafir zaman sekarang ini ketika diucapkan memiliki konotasi yang sangat berbeda sekali dengan kata menghina. Nah, seharusnya kata atau terjemahan yang lebih tepat adalah siapa yang menghina sesamanya itu diserahkan kepada atau diadili di hadapan Mahkamah Agama. Jadi kalau saya sih cenderung untuk menghilangkan justru kata kafir karena tidak sesuai dengan bahasa aslinya. Jadi ini menjadi sedikit intermezzo ya. Ini adalah resep bagi kita ketika kita temukan kejanggalan di dalam terjemahan baru yang kita punya. Kita bisa cross check dengan beberapa terjemahan bahasa Inggris yang itu membantu kita untuk menemukan kata yang lebih tepat yang dipakai itu apa. Nah, kata jahil, sekarang kita masuk ke dalam kata jahil, itu diambil dari bahasa Yunani yaitu moros. Moros ini dekat dengan bahasa Inggris yang artinya adalah moron atau artinya bodoh. Jadi terjemahan yang lebih tepat itu bukan kata jahil, tapi bodoh. Kalau digabungkan kafir dengan atau raka dan moros, ini berarti orang yang otaknya kosong dan orang yang bodoh. Nah, ketika kita lihat di dalam bagian ini kan tadi dikatakan mereka yang berkata raka akan diserahkan kepada Mahkamah Agama dan mereka yang berkata moros akan diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, menurut saya ketika membaca bagian itu tentunya tidak diartikan secara literal. Bahwa nanti kalau saya ngomong raka sama orang, kamu itu otaknya kosong ya, kok nggak bisa berpikir. Apakah berarti saya harus dibawa kepada pengadilan? Bukan itu poinnya. Tetapi yang Yesus katakan hukuman berupa ke pengadilan atau ke neraka, itu menunjukkan bahwa menghina orang lain itu adalah mempunyai sebuah konsekuensi dosa yang sangat merusak. Tingkat keparahannya itu sampai kita harus diserahkan kepada pengadilan. Tapi bukan sedang dimaksudkan untuk benar-benar orang yang mengucapkan kalimat itu maka langsung dia masuk ke dalam neraka atau harusnya dibawa ke dalam pengadilan. Bukan itu poinnya. Tetapi itu adalah sebuah metafora atau gambaran atau analogi lah kalau saya boleh bilang yang Yesus sengaja pakai untuk menunjukkan bahayanya dari menghina. Untuk menunjukkan betapa merusaknya dosa menghina orang lain. Sehingga kita bisa lihat bentuk hukuman yang diberikan kepada mereka yang menghina itu adalah berupa ke pengadilan dan juga diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, apabila kita memperhatikan di ayat 21 tadi, maka kata menghina ini dikaitkan dengan salah satu dosa dari 10 hukum Taurat, yaitu hukum ke-6, yaitu jangan membunuh. Nah, pada waktu kita berpikir membunuh itu sekedar melenyapkan nyawa seseorang, ternyata tidak. Ternyata di dalam bagian ini bentuk kita menghina dan merendahkan orang lain itu termasuk ke dalam kategori saya membunuh. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama di dalam ayat 22 yang tadi kita baca, di sana Yesus memberikan penekanan, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya. Jadi di sini kita bisa lihat sama-sama, ada marah yang berdosa, ada marah yang tidak berdosa. Dan Yesus menunjukkan marah yang berdosa adalah marah yang menghina orang lain dan marah yang merendahkan orang lain. Dilihat dari konteks bagian ini. Saya tidak khusus untuk membahas konten tentang mengendalikan amarah. Tidak khusus untuk membahas itu. Tetapi di dalam konteks ini, marah yang berdosa adalah marah yang sampai menghina orang lain dan merendahkan orang lain.
Nah, kita akan lihat bersama-sama kalau gitu solusinya apa yang Yesus berikan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, yaitu 23-26, saya akan bacakan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Perhatikan kata yang dipakai ya. Engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam, bukan hatimu loh, tapi hati saudaramu tentang kamu. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ini kan kayaknya agak janggal, benar nggak sih teman-teman? Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat sesuatu yang ada di dalam hatinya orang lain terhadap aku. Nah, saya kira sekali lagi bagian ini bukan sedang memaksudkan secara literal, tetapi Yesus ingin mengatakan ada kadang kita itu marah sama orang lain baru kita sadarnya terlambat. Tadi kayaknya saya maki orang itu deh. Nah, firman Tuhan katakan, tinggalkanlah persembahanmu dan pergilah berdamai. Apa maksudnya? Apakah berarti kalau kita di gereja berarti harus segera pulang? Langsung telepon? Bukan itu, bukan secara kronologis atau secara literal seperti itu. Tapi poin yang Yesus berikan penekanan di dalam bagian ini adalah di ayat 24 adalah segeralah berdamai. Kamu itu punya kebencian, kamu punya dosa membunuh, kamu punya dosa tertentu yang tidak kamu bereskan, aku itu tidak terima ritual ibadahmu, kurang lebih seperti itu. Sehingga Yesus katakan, yuk kamu berdamai dulu. Ya, itu solusi pertama. Nanti saya akan rangkum menjadi poin yang lebih jelas. Nah, di ayat 25 dikatakan begini, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, jadi ayat 23 dan 24 di sana kita lihat satu solusi yang Tuhan Yesus berikan adalah segeralah berdamai. Di ayat 25 dan 26, mari kita jangan biarkan masalah pertengkaran, masalah dendam ini tidak berlarut-larut. Karena kalau kita biarkan dendam itu berubah jadi kepahitan, maka ini menjadi sebuah dosa yang akan membawa kita ke dalam hal atau konsekuensi yang lebih serius. Kenapa saya bisa bilang begitu? Perhatikan ya, Yesus katakan selama kamu segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau masih di tengah jalan. Artinya masalah ini belum sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Maka cepat-cepat beresin. Kalau nanti sudah di tangan atau di pihak hakim yang lebih tinggi, maka kamu akan mendapatkan konsekuensi yang lebih parah. Nah, saya ingin garis bawahi dua hal ini atau dari 4 ayat ini menjadi solusinya apa? Yang pertama, jangan simpan dendam. Karena Tuhan tidak berkenan terhadap ibadah kita. Kalau kita menerima cawan perjamuan kudus, kalau kita melayani Tuhan, maka saya harus sarankan kepada setiap kita, ayo selesaikan pelayananmu dan segeralah beresin dendam kita atau permusuhan kita dengan sesama. Karena Tuhan tidak berkenan atas ibadah atau pelayanan kita. Dan yang kedua, segeralah berdamai. Jangan tunda-tunda. Karena ketika kita menundanya, kita akan muncul nanti akar kebencian. Akar kebencian akan timbul menjadi kepahitan. Kalau sudah kepahitan ini berlarut-larut, maka itu akan lebih sulit kita bisa berdamai dengan yang bersangkutan. Saya kira apa yang saya bagikan ini semoga boleh menolong kita meluruskan apa yang mungkin kesalahpahaman ketika kita membaca ayat ini. Semoga ini boleh menolong kita memahami apa yang Yesus ucapkan. Tuhan berkati.